Manchester United resmi mengumumkan nomor punggung yang akan dikenakan Benjamin Sesko untuk musim ini. Striker asal Slovenia tersebut akan menggunakan nomor 30, angka yang juga setia ia kenakan selama memperkuat Red Bull Salzburg dan RB Leipzig. Nomor 30 bukanlah angka yang punya sejarah gemilang di skuad Setan Merah. Meski nomor ini tidak memiliki reputasi besar di United, Sesko tetap membawa ekspektasi tinggi. Musim lalu, penyerang berusia 22 tahun ini tampil impresif bersama RB Leipzig, mencetak 21 gol di semua kompetisi. Jack Grealish akhirnya meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Everton lewat kesepakatan pinjaman selama 1 musim. Transfer ini memberi peluang besar bagi sang gelandang serang untuk menghidupkan kembali karirnya yang meredup di Etihad Stadium. Musim lalu ia kian tersisih dari rencana sang manajer, Pep Guardiola. Pemain berusia 29 tahun itu tak bisa menyembunyikan rasa senangnya bisa memulai perjalanan baru di Goodison Park. Ini langkah besar bagi saya. Everton klub hebat dengan fans yang luar biasa, ujar Grealish dalam wawancara pertamanya di Everton. Masa depan Gianluigi Donnarumma bersama PSG masih menggantung tanpa kepastian yang jelas. Situasinya semakin menarik karena kontrak sang penjaga gawang hanya tersisa 1 tahun lagi. Hingga kini belum ada tanda-tanda kesepakatan perpanjangan kontrak, sejumlah klub Eropa mulai mengamati peluang ini dengan seksama. Dan yang paling mengejutkan, Manchester City disebut telah mengambil langkah nyata untuk memboyongnya. Menurut laporan, The Citizen sudah menghubungi PSG secara langsung untuk menanyakan detail persyaratan transfer. Fabrizio Romano menyebut harga yang dipatok PSG berada di angka yang tidak murah bagi City yaitu sekitar 50 juta euro. Liverpool terus memanaskan bursa transfer musim panas 2025. Terbaru, klub asal Merseyside itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan bek Crystal Palace, Marc Guehi. Kabar ini disampaikan jurnalis transfer Fabrizio Romano, ia menyebut proses negosiasi biaya transfer kini jadi fokus utama kedua klub. Guehi, yang kontraknya bersama Palace berakhir tahun depan, diperkirakan dibanderol sekitar 35 juta pound. The Reds bergerak cepat untuk mengamankan jasa sang bek sebelum pesaing lain ikut masuk dalam perburuan. Masa depan Alexander Isak di Newcastle kini semakin memanas setelah muncul kabar mengejutkan terkait sikap sang pemain. Kabar yang beredar menyebut Newcastle enggan melepas Isak, kecuali ada tawaran mencapai 150 juta pounds. Tekad pemilik klub mempertahankan Isak justru membuat sang pemain murka. Isak bahkan disebut menegaskan tidak akan bermain lagi untuk Newcastle, walaupun klub bersikeras menolaknya pindah pada musim panas 2025 ini. Alvaro Morata resmi pindah dari AC Milan ke Como 1907 dengan status pinjaman plus klausul pembelian wajib. Striker asal Spanyol itu mengaku terkesan dengan ambisi klub yang dimiliki keluarga Hartono. Melalui laman resminya, Como 1907 mengonfirmasi bahwa Alvaro Morata bergabung dari AC Milan dengan status pinjaman. Nominal transfer yang akan dibayarkan Como tidak diungkapkan. Namun, tampaknya biaya peminjamannya bakal cukup besar karena muncul kabar bahwa AC Milan harus membayar denda sebesar 5 juta euro kepada Galatasaray karena memutus kontrak pinjaman Morata lebih awal. Kabar terbaru dari Italia mengindikasikan bahwa Federico Chiesa kemungkinan besar akan tetap mengenakan seragam Liverpool musim ini. Situasi sektor depan The Reds disebut menjadi faktor kunci di balik keputusan tersebut. Laporan terbaru Gazzetta dello Sport mengungkap, manajemen Liverpool disebut sudah bertemu dengan agen Chiesa. Dalam pembicaraan itu, pihak klub menegaskan bahwa Chiesa masih masuk rencana utama tim untuk awal musim. Arne Slot juga telah berbicara langsung dengan sang pemain, memberi keyakinan bahwa ia masih dibutuhkan. Ex-back Manchester United, Wes Brown, melontarkan keyakinan bahwa Marcus Rashford berpeluang tampil lebih menonjol dibanding Lamine Yamal di Barcelona. Wes Brown mengungkap pengalaman Rashford bisa menjadi modal penting untuk menyamai atau bahkan melampaui kontribusi gol dan assist Yamal. Brown menegaskan bahwa meski Yamal punya bakat luar biasa, Rashford juga memiliki kapasitas untuk bersinar di klub sebesar Barcelona. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, menyuarakan penolakan keras terhadap salah satu rencana transfer klub. Ia sama sekali tidak setuju dengan rumor ketertarikan Setan Merah pada Dominic Calvert-Lewin. Ferdinand mempertanyakan urgensi dan alasan dibalik potensi perekrutan Calvert-Lewin. Apalagi, MU baru saja mendatangkan striker mahal dalam diri Benjamin Sesko sebagai penyerang utama. Ferdinand menambahkan, MU lebih baik memberikan kesempatan kepada pemain dari akademi klub. Newcastle United secara resmi memperkenalkan Malik Thiaw sebagai pemain baru mereka. Bek berusia 24 tahun ini didatangkan dari AC Milan dengan kontrak jangka panjang. Malik mengungkapkan rasa senangnya bergabung dengan Newcastle United. Ia menanti kesempatan untuk berlatih dan mengenal staf serta pemain lainnya. Pelatih Newcastle, Eddie Howe, menyambut antusias kedatangan Malik Thiaw.
Ia menyebut pemain ini sudah lama menjadi incaran dan akan meningkatkan kekuatan lini belakang tim. Bayer Leverkusen baru saja mengumumkan bahwa mereka berhasil mendatangkan kiper senior berusia 34 tahun, Janis Blažević, dari RB Leipzig. Ia tiba di B Arena setelah Bayer Leverkusen menebusnya dari RB Leipzig seharga 2 juta euro, dan mengontraknya selama 2 tahun ke depan atau hingga musim panas 2027 mendatang. Janis Blažević akan menjadi pelapis kiper utama Leverkusen, Mark Flekken, yang baru saja didatangkan dari Brentford. Superstar sepak bola Polandia, Robert Lewandowski pernah nyaris menyeberang ke MU pada musim panas 2012. Lewandowski sudah menjalin kesepakatan pribadi dengan Setan Merah. Namun, kepindahan Lewandowski ke Old Trafford tak pernah terwujud. Mungkin bisa saja sebuah penyesalan tidak bermain di Premier League. Namun, ketika aku melihat ke belakang dengan bermain untuk Bayern Munich, Dortmund, dan sekarang Barcelona, aku harus bilang bahwa aku sangat senang dengan karierku, ungkap pemain terbaik FIFA 2 kali itu kepada BBC Sport. Kepindahan Jay Itzes dari Venezia ke Sassuolo ciptakan rekor baru. Dilansir dari VN Express, Sassuolo membeli Jay Itzes dari Venezia pada bursa transfer musim panas ini. Itzes direkrut seharga 9,3 juta dolar Amerika atau setara 151 rupiah miliar. Hal itu menjadikan Jay Itzes sebagai pemain Asia Tenggara dengan rekor transfer termahal. Sebelumnya, rekor itu dipegang oleh pemain Thailand, Chanathip Songkrasin. Songkrasin dibeli Kawasaki Frontal dari Consadole Sapporo pada tahun 2021 seharga 3,9 juta dolar Amerika. Arsenal meminati Eberechi Eze sejak lama. Namun Crystal Palace ogah turunkan harga. Dilansir dari Mirror, Arsenal sudah pantau Eze sejak lama. Di bursa transfer musim panas 2025 ini, Crystal Palace bentengi pemain berusia 27 tahun itu dengan harga tinggi. Palace hanya akan lepas Eze di angka mulai dari 60 juta pounds atau setara 1,3 rupiah triliun. Harga segitu dirasa kemahalan buat Arsenal. Di sisi lain, sang pemain juga tidak tertarik untuk pindah. Eze dikabarkan siap membawa Palace terbang lebih tinggi di Premier League musim depan. Manchester United masih kesulitan menjual Jadon Sancho. Beberapa klub dari Serie A seperti Juventus dan AS Roma tertarik, tapi belum ajukan tawaran resmi. Dilansir dari Tribuna, Manchester United kini berikan korting harga cukup besar. Jadon Sancho bakal dijual mulai dari 20 juta euro atau setara 378 miliar rupiah. Setan Merah bakal rugi besar. Sebab dulu di tahun 2021, MU membeli Sancho dari Borussia Dortmund seharga 85 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Paris Saint-Germain berhasil jadi kampiun Piala Super Eropa 2025. Juara Liga Champions itu mengalahkan Tottenham Hotspur via adu penalti. Tottenham mencetak gol melalui Mickey van de Ven di menit ke-39, dan gol di paruh kedua melalui Christian Romero. PSG menyamakan kedudukan melalui Lee Kang-in dan Gonçalo Ramos. Skor 2-2 jadi hasil akhir di waktu normal dan lanjut ke babak tos-tosan. Babak adu penalti berhasil dimenangkan PSG dengan skor 4-3. Les Parisiens jadi kampiun Piala Super Eropa 2025.